Selamat datang di Orang Bicara. Kita berani berbeda, tak takut untuk bicara, menjadi bagian dari. Oke, bro, standby 3, 2, on air. Assalamualaikum bosku. Hari ini seperti biasa Orang Bicara hadir ke hadapan Anda semua. Tapi untuk kali ini Orang Bicara hadir edisi khusus, edisi spesial 9 tahun mediasosial.com menjadi saluran informasi di dunia maya. Hari ini untuk membahas 9 tahun media sosial, kita akan ngobrol terkait dunia jurnalistik yang belakangan ini, kondisi dunia jurnalistik belakangan ini. Akan hadir bersama saya 3 narasumber. Yang pertama dari Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sultan Rakib. Kemudian ada wartawan senior yang juga pengarah redaksi mediasosial.com, Andi Pasangamangiwawo. Dan yang terakhir, Wakil Direktur Binmas Polda Sulsel, Bapak AKBP Andi Kumara. Yuk sama-sama kita ikuti Orang Bicara, obrolan ke depan. Mulai dari Pak Andi. Mohon izin senior. Senior. Andi asli atau Andi palsu? Ya. Andi semua ini. Ini saya jelaskan juga ya. Ini ada permintaan Andi asli atau Andi palsu. Kalau Pak Andi Pasamangi ini Andi Pak asli. Karena asli Bugis. Kalau Pak Andi Kumara Andi palsu. Karena Andinya Andi dari Jogja. Harusnya Raden di. Baik, senior, kita sudah mengalami pahit manisnya dunia jurnalistik dari 3 zaman. Saya ingin tahu penilaian atau apa sih yang ada di pikiran senior terkait jurnalistik antara era dulu dan era sekarang. Kayaknya harus 2 mic ini. 2 mic ya? Iya. Gini aja. Ini nggak masuk nanti ke dalam. Oh, gitu. Nggak terrekord. Kayak mau nyanyi aja. Terima kasih Pak Owner Media Sosial. Sebelumnya saya atas nama Ketua Dewan Penasihat Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan selamat dan sukses untuk mediasosial.com, karena ada juga .id ya. Ya. Ini dia .com. 9 tahun. Bukan main-main itu 9 tahun. Sebuah perjuangan yang sangat menyisakan waktu dan menguras tenaga. Apalagi di zaman sekarang, tadi kalau disampaikan sekarang pada hari kebebasan pers sedunia, saya menulis ada 3 tulisan saya tentang bagaimana sedihnya seorang wartawan. Sekarang kita sudah pindah ke algoritma. Artinya betul-betul kebebasan itu terbuka tanpa rambu. Saya sedih kadang melihat karya jurnalis yang serampangan, bahasa Indonesianya tidak tertata ya, terdata. Dan dia lupa bahwa wartawan itu adalah orang cerdas. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus cerdas, tapi itu harus. Dan seorang wartawan memang harus punya curiosity, rasa ingin tahu. Yang saya sayangkan sekarang teman-teman kita, sebenarnya dia perlu tahu bahwa pekerjaan yang paling hina dan paling terkutuk tanda petik
di dunia jurnalis seorang wartawan adalah plagiat. Saat ini luar biasa. Dia sendiri yang berteriak tentang kebobrokan, tapi dia sendiri yang melakukan hal yang tidak. Ini satu sisi dengan berpindahnya kita dari kisi-kisi dari ruang redaksi ke dunia bebas. Hanya satu saya punya pesan, bahwa kode etik jurnalistik pegang. Di sana ada transparansi, objektivitas, menghargai privasi orang. Itu harus kita jaga. Sekarang ini saya kadang sangat sedih, dan sekarang saya sedih. Kadang saya ditelepon orang, Pak, kenapa bisa begini? Lalu saya sampaikan bahwa keberadaan Dewan Pers di dalam Undang-Undang Nomor 90 itu oleh pemerintah diharapkan dia menjadi betul-betul dia sekaligus menjadi pengawas bagi kita semua. Mereka telah berbuat aturan mainnya tidak mudah, tapi orang sekarang mudah dengan ada dia punya akun, dia sudah bisa menganggap dirinya bahwa dia wartawan. Ada tulisan saya baru-baru itu sedih. Bukan saya katakan bahwa jangan kau jadi wartawan, enggak. Mari kita belajar bersama supaya harkat dan martabat kita sebagai seorang wartawan itu bisa terangkat dan kita bisa menjadi mitra yang baik. Satu lagi pesan saya pada teman-teman semua, bahwa ingat, kita bangsa Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar kita wajib bela negara. Di situ ada satu yang perlu kita tahu sebagai seorang jurnalis, bahwa rumus kita 5W tambah 1H. Sampai hari ini saya pegang tambah 1S lagi. Apa itu S? Security, stability, SARA. Jaga baik-baik ini supaya negara kita bisa jaga. Saya kira ini pesan singkat saya pada semua teman, khususnya kepada awak media Sulsel. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Mohon maaf saya agak terharu melihat suasana hujan yang tadinya saya harapkan bahwa bisa semarak. Saya tinggalkan Ujung Pandang Express karena hari ini juga dia berulang tahun. Pada waktu itu saya juga yang luncurkan dulu ketika saya wakil ketua PWI. Itu waktu ketua PWI-nya Pak Samsunur, pemiliknya Ujung Pandang Express, dan Pak Alwi Hambo, bekas ketua yang menjadi salah seorang ketua PWI yang hadir pada kesempatan itu. Saya wakil ketua yang disuruh membuka dan memberi sambutan. Hari ini juga Ujung Pandang Express berulang tahun, tapi saya pilih media Sulsel. Kenapa? Karena membawa nama Sulsel itu berat. Ujung Pandang saja membawa nama Ujung Pandang itu sangat berat. Saya kira ini, terima kasih, selamat dan sukses untuk media Sulsel. Terima kasih, Senat. Terima kasih. Silakan Pak Sekdis langsung pada posisinya. Terima kasih Pak Sekdis sudah hadir. Selanjutnya saya ingin tahu perspektif pandangan dari Pak Andi Kumara selaku aparat keamanan yang acap kali dianggap berbenturan, memandang dunia jurnalistik pada saat ini. Kira-kira seperti apa Pak Andi? Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya AKBP Andi Kumara, saya Wadir Bimas Polda Sulawesi Selatan. Di sini sebetulnya yang hadir langsung rencananya Pak Dirbimas. Cuma karena beliau ada tugas untuk rapat bersama Pak Kapolda, jadi beliau menugaskan kepada saya, jadi beliau mengucapkan salam hormat dan mohon maaf. Siap. Pada kesempatan ini terima kasih untuk mediasulsel.com yang sudah mengundang kami dan memberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi pada kesempatan ini saya selaku mewakili Bapak Dirbimas, mewakili dari Polda Sulawesi Selatan,
mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk mediasulsel.com. Semoga di tahun yang matang ini semakin maju, semakin sukses, dan bisa memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan di wilayah Makassar khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan ini tadi sesuai yang ditanyakan oleh Pak Ambang bahwa bagaimana perspektif Polda Sulsel terkait dengan media. Jadi kami memandang bahwa media ini adalah salah satu pilar demokrasi yang bisa membawa atau menjernihkan suasana. Andai kata dia betul-betul sesuai dengan tupoksinya. Kalau dia memberikan informasi yang betul, cepat, tanggap, akurat, dan bisa meluruskan informasi yang hoax katakan, itu bisa memberikan dampak positif. Tapi apabila ada berita-berita yang nggak benar, kemudian kita diam, nah itu dipertanyakan. Ya, artinya kita bisa menenangkan masyarakat agar masyarakat tidak bingung. Anda bisa menenangkan dan bisa mengacaukan gitu ya. Jadi kalau ada berita-berita yang mungkin beberapa orang itu pengen viral dengan cara membuat berita yang nggak benar, kita selaku media yang membangun harus segera meluruskan, harus berani meluruskan. Itulah salah satu bentuk bantuan untuk memberikan masyarakat itu informasi yang betul-betul akurat sehingga masyarakat tidak benar. Kami dari Polda Sulawesi Selatan, kami terbuka menerima kritik dan saran masukan. Apabila kami salah, kami akan koreksi, kami akan evaluasi sehingga bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan tupoksi kami untuk melayani, melindungi masyarakat. Ya, kami sekali lagi kami terbuka apabila ada kritik, saran, masukan, kami terbuka dan kami akan terbuka untuk menerima dan evaluasi apabila itu betul-betul. Namun kalau nanti ke depan ya kita berharap kita sejalan sehingga untuk pembangunan itu bisa berjalan dengan baik bersama-sama. Harapan kami dari Polda Sulawesi Selatan, sinergitas antara media dengan Polda Sulawesi Selatan ini senantiasa terjalin, bisa terpelihara dan terus bersinergi, membawa kebaikan, memberikan informasi positif yang membangun masyarakat Makassar khususnya, Indonesia pada umumnya, sehingga kita sama-sama memberikan dampak positif ya untuk pembangunan Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Teman-teman orang bicara, pada dasarnya dua pembicara tadi, kalau kita tarik benang merah, intinya sama, menginginkan teman-teman pelaku jurnalistik kembali ke kitanya, memfungsikan fungsinya sebagai pilar demokrasi dan memegang teguh etika jurnalistik. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, beliau yang kebetulan juga dulunya jurnalis yang kemudian hijrah menjadi ASN dan saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kominfo Provinsi Sulsel, sahabat lama saya Pak Sultan Rakib. Saya ingin tahu juga perspektif Bung Sultan melihat dunia jurnalistik pada saat ini. Intinya seperti itu dari perspektif baik sebagai mantan jurnalis ataupun yang lebih penting mungkin dari kacamata pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya persilakan, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa selamat ulang tahun ya kepada Media Sulsel yang keberapa lagi? 9. Ya, semoga terus sukses ya. Ya, jadi ketika kita berbicara soal media saat ini ya dengan transformasi digital, ada dua hal yang menjadi
perhatian kita semua adalah ada namanya media mainstream dan media anti mainstream. Dan ini menjadi tantangan bagi kita, media yang mainstream yang terverify ya. Misalnya media sulsel.com ini kan sudah memiliki bagaimana memproduksi sebuah berita dengan mengedepankan kode etik dan lain sebagainya. Nah, media anti mainstream inilah yang menjadi menggerogoti kita yang media-media verify dengan munculnya YouTube, munculnya Instagram, munculnya, dan ini sangat mengganggu eksistensi media mainstream. Tapi harus diakui Pak bahwa media mainstream inilah yang mencerdaskan Pak. Kenapa? Dia terverifikasi dengan bagus. Jadi berita hoax itu bukan muncul dari media sulsel.com dan teman-teman media mainstream lainnya. Justru yang muncul hoax itu dari media anti mainstream ini. Nah, ini kita sekarang ini, tapi Pak Kapolda, kita sekarang ini masuk dalam era post truth namanya ya, pasca kebenaran. Masyarakat tidak lagi melihat, berpendapat sesuai dengan fakta dan logika, tapi lebih pada perspektif, opini dan lain sebagainya yang dibangun oleh media sosial. Nah, ini tantangan kita bersama, dan bergulirnya terus ini masalah sampai-sampai pucuk pimpinan juga kan lebih mengundang misalnya begini, calon presiden pada saat itu atau calon gubernur lah, lebih mengundang para influencer ke mana gitu ya, makan bersama dibanding dengan mengundang Emret, Kompas dan lain sebagainya. Itu kan menandakan bahwa ada pergeseran paradigma di sini Pak. Nah, bahayanya, enggak bahaya di sekarang Pak, enggak bahaya karena memang belum. Bahayanya adalah karena live YouTube yang mereka lakukan itu tidak terverifikasi Pak, dan mereka tidak memegang teguh yang namanya apalagi namanya etika jurnalis dan lain sebagainya. Dan kalau media mainstream itu pasti mengedepankan itu Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Ketika kita melakukan live YouTube atau FB kecelakaan lalu lintas, kan mereka live tuh. Padahal sebenarnya dari kacamata common sense dari platform Meta itu dilarang itu memotret atau memoto darah misalnya dan lain sebagainya kan, bisa jadi gitu. Jadi tantangan kita memang sekarang adalah tantangan jurnalis saat ini ya, karena semua orang, everyone can be a jurnalis, semua orang bisa menjadi jurnalis Pak. Memang kan sebetulnya manusia terlahir jadi wartawan. Iya, semua orang bisa jadi jurnalis. Hari ini kejadian di Sidrap misalnya ada kecelakaan, langsung ditahu detik ini juga oleh masyarakat. Dulu tahun 90-an, tahun 2000-an, besok baru bisa dibaca di Tribun, di Fajar dan lain sebagainya. Kan enggak sekarang. Jadi di situ Pak, di situ. Dan influencer juga ini mohon maaf udah membuat juga platform baru dengan mekanisme kerjasama gitu. Dan rate-nya lebih murah, dan orang user pasti berpikir, wah bagus juga nih, dikemas dengan packaging video-video konten yang lebih mudah dimengerti masyarakat, gitu juga. Jadi itu yang menjadi tantangan ke depan. Media mainstream harus berbenah terus bahwa kita harus lebih mengedepankan isu-isu yang menarik dan mengedukasi kepada masyarakat. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, penikmat orang bicara. Jadi kalau Pak Sultan, pada dasarnya yang bermasalah ini bukan media mainstream, tapi media anti mainstream. Saya mungkin mau yang singkat-singkat sekarang ini, mulai dari Pak Andi, Pak AKBP Andi Kumara dan Bung Sultan. Kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan agar situasi ini kembali, agar masyarakat juga paham bahwa seharusnya yang kau ikuti bukan media anti mainstream gitu. Karena memang pada dasarnya kondisi sekarang ini media sebagai industri juga tergerogoti karena
karena belanja iklannya lebih banyak lari ke sana karena lebih dianggap lebih menguntungkan. Saya kembali mulai dari Pak Andi. Kira-kira apa solusi yang bisa kita tawarkan? Ya, satu, kalau solusinya aturan ditegakkan. Banyak sekali orang dirugikan oleh media anti mainstream, tapi dia tidak melakukan saluran sesuai aturan. Ya. Aturannya itu sampai ke tindak pidana. Betul. Karena saya kebetulan lama di Dewan Kehormatan, ketika terjadi pelanggaran kode etik, itu diambil alih oleh organisasi. Tapi kalau itu terjadi tindak pidana, kita dorong kepada pihak kepolisian, karena biasanya itu pihak kepolisian mengirim surat ke kita bahwa ini ada laporan. Kita pelajari. Ternyata setelah kita pelajari dia mengancam. Kalau kau tidak kasih saya sekian, saya salurkan itu. Itu satu. Terlalu banyak orang dirugikan, tidak berani. Jadi saya pernah bilang sampai di DPR pernah itu saya wakil PWI ditanya, ini wartawan gini-gini, saya bilang itu mungkin karena ada juga monyet yang di belakang Anda, ya, sampai Anda tidak berani melakukan. Coba lakukan itu. Satu yang sangat menjadikan, kenapa saya tadi hampir terharu, karena kita punya hak-hak digerogoti. Media yang tidak terverifikasi, media itu dibayar cash sama pemerintah sama apa semua. Dan ini tidak berjalan. Kalau KPK turun dan bekerja dengan baik, inspektorat mau bekerja sama dengan kita punya aturan ini, ada pengembalian dana, kembalikan kalau itu barang-barang tidak benar. Saya kira cuma itu saja. Kalau itu diperketat, saya yakin. Oke. Ya. Dan orang sadar bahwa saya dirugikan oleh media ini, karena media mainstream yang katakanlah memang ada aturannya, artinya dia harus memberi hak jawab. Tapi kalau media-media non mainstream, nah, ini tidak ngerti yang begitu. Orang dipukul baru lari, ujung-ujungnya minta duit, memeras orang. Saya kira ini tegakkan aturan. Oke, terima kasih. Langsung ke Pak Adi Kumara. Jadi saya setuju tadi sampaikan menurut beliau, namun saya ada tambahan satu saja. Tadi aturan sudah ya, cuma saya pesan satu saja, tolong ini ingat-ingat ya. Jadi ada anggapan ataupun suatu ungkapan dari Adolf Hitler, ya, pemimpin Nazi, ya memang beliau itu kejam, tapi ada pepatah ataupun ucapan beliau yang mungkin bisa kita simak yang baiknya saja. Jadi beliau menyampaikan gini, kebohongan atau berita bohong yang diulang-ulang lama-lama akan menjadi kebenaran. Jadi saya harapkan media Sulsel dan media-media yang lain, apabila ada kebohongan, jangan biarkan, segera kita harus luruskan, ya, biar tidak dibenarkan. Karena kalau kita diam, apa gunanya kita? Ya. Istilahnya ada maling, polisi diam saja. Apa gunanya ada polisi? Sekarang ada berita yang bohong, media Sulsel ini diam saja. Apa gunanya ada media Sulsel? Ya. Harus berkontribusi positif. Siap. Terima kasih. Oke, langsung untuk Jadi usulan kami satu Pak, yang bagaimana kita meningkatkan literasi digital kepada masyarakat. Karena biar bagaimana masyarakat menerima terpapar informasi yang apakah itu salah atau benar, tapi mereka memiliki tingkat literasi yang tinggi, maka insya Allah mereka semakin rendah literasi digital kita, maka masyarakat tersebut akan gampang terpapar berita-berita hoax. Tapi makin tinggi literasi digital kita, maka insya Allah kita justru berita bohong ini gitu. Udah nggak usah jauh-jauh Pak. Sekarang zamannya AI, artificial intelligence. Kita duduk begini bisa diubah menjadi buku cium Pak misalnya. Itu bisa aja Pak kan. Kalau orang yang tidak memiliki literasi digital, dia bilang, ih sejak kapan ini Pak Sudan dengan Pak ini? Enggak kan? Nah, tapi kalau orang yang memiliki melek teknologi, oh udah ini rekayasa ini aja udah gitu. Jadi
betapapun kita terserang terpapar tidak akan kena kita Pak kalau literasi digital kita tinggi. Iya, makasih. Terima kasih. Jadi teman-teman orang bicara dan media social person yang hari ini mengikuti orang bicara edisi khusus 9 tahun media social, ada 3 hal yang dari beliau bertiga. Yang pertama, tegakkan aturan. Yang kedua, jangan biarkan kebohongan berlanjut. Yang ketiga, ayo kita bangun literasi digital. Terakhir, saya minta yang singkat padat jelas dari ketiganya. Mulai dari Pak Sultan, apa harapan yang akan dititipkan ke kami mediasulsel.com? Ya, tentu saya sebagai pribadi dan sekaligus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan mediasulsel.com ini menjadi media yang terus memberitakan sebuah kebenaran yang berdasarkan pada fakta dan logika, bukan kebenaran yang berasumsi berdasarkan asumsi-asumsi dan sentimen-sentimen pribadi kah atau apalah yang disebut namanya. Yang jelas kita berada dalam era post-truth. Post-truth ini bukan berarti kita ikut-ikutan dalam era post-truth itu, di mana kebenaran yang sesungguhnya itu dinafikan, justru mengedepankan kebenaran-kebenaran yang berdasarkan apalagi namanya asumsi-asumsi dan lain sebagainya. Kita berharap mediasulsel.com mampu menjadi salah satu media yang mendidik dan mengedukasi di Sulawesi Selatan. Ya, langsung Pak Dik. Kalau saya satu, jaga nama Sulsel. Kasih. Baik, kami dari Polda Sulawesi Selatan berharap sinergitas antara mediasulsel.com dan media yang lain itu senantiasa terjaga dan kita sama-sama membangun Makassar, Sulawesi Selatan itu menjadi lebih baik lagi. Beritakan yang positif, beritakan yang benar, dan luruskan apabila ada kebohongan. Jangan biarkan berlarut-larut, sehingga masyarakat itu paham dan tidak terkontaminasi oleh berita-berita yang benar, yang nggak benar, sehingga betul-betul mereka ataupun masyarakat itu tahu yang benar mana, yang salah yang mana, sehingga tidak terombang-ambing, tidak bingung, sehingga nanti bisa yakin bahwa ini yang betul yang salah. Sekali lagi kami terbuka apabila dikritik, saran, masukan, dan kami akan evaluasi. Dan terakhir kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-9, semoga sukses selalu, jaya selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Kumara, makasih Pak Andi Pasami Mengiwau, makasih Bung Sultan Rakib. Teman-teman penikmat orang bicara, hari ini ulang tahun ke-9 Media Sulsel. Kayaknya tema yang kami usung dan yang kami bawa selama 9 tahun sangat cocok dengan benang merah pembicaraan hari ini. 9 tahun Media Sulsel merajut kebersamaan untuk konsisten di jalur independen. Kami tetap akan independen, tidak akan pernah tunduk pada kepentingan apapun, tidak akan tunduk pada kepentingan kekuatan apapun, dan kami akan selalu membawa kebenaran tanpa kepentingan. Sampai di sini orang bicara edisi khusus hari ini. Terima kasih semua yang hadir. Saya Ambang Yunisworo, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.